Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla wa Ala karena nikmatnya dan rahmatnya serta karunia-Nya yang besar sehingga kita bisa berkumpul untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Di dalam ilmu bahasa Arab, tentu kita harus memahami bentuk-bentuk kosakata. Ada yang bentuk kosakatanya kata benda. Ada makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal. Ada kosakata yang disebut dengan ismun isyaratun. Ya, mohon dicatat kepada ummahat ya. Ismun isyaratun. Artinya adalah kata tunjuk. Kata yang memberikan pengertian sebuah petunjuk. Ya, atau menunjukkan suatu hal. Seperti contoh hadza. Seperti contoh nanti umat akan belajar di pelajaran berikutnya hadhihi. Ya. Hadza dan hadhihi. Ini, hadza artinya ini, hadhihi juga artinya ini. Ada juga untuk jauh. Dzalika. Artinya itu. Ada juga tilka, artinya juga sama, itu. Tapi penggunaannya berbeda. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami bahwasanya coba kita berusaha untuk merubah cara berpikir kita yang biasa kita gunakan bahasa Indonesia dengan susunannya, dengan cara berpikirnya. Ya, sekarang kita rubah dengan pola bahasa Arab. Ya, pola bahasa Arab ini ya tentunya berbeda dengan pola bahasa Indonesia. Lebih luas, lebih banyak kosakatanya. Ya, oleh karena itu ini yang kita pelajari di pelajaran pertama, mengenal ismun isyaratun. Mengenal kata tunjuk. Ya. Langsung saja kita buka di halaman 6. Ummahat bisa buka di halaman 6 kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Sebuah pertanyaan yang pertama kali akan diajarkan adalah kata ma. Ada yang tahu tidak apa artinya ma?
Ya. Apa artinya ma, Ummahat? Ibu Yeni, apa artinya ma? Ummahat, apa artinya ma? Ma. Itu. Apa? A, Apa? apa? Ya. Ma itu artinya apa? Ya. Artinya apa? Ya. Akan tetapi di dalam bahasa Arab kata apa itu ada dua. Yang pertama adalah ma, yang kedua adalah madza. Ya, madza. Jadi artinya apa? Ya. Ini ma yang pertama, ma yang kedua. Artinya apa dua-duanya? Kan kita bicara secara umum ya. Nanti detailnya akan ada pembahasannya. Artinya ada sinonimnya apa itu? Ma dan madza. Nah, kita belajar kata ma dengan bentuk tambahan isim isyarah yaitu ma hadza. Ya, ada yang tahu apa artinya ma hadza? Apa itu? Apa apa ini ya? Hadza artinya ini. Betul. Ya. Hadza itu artinya ini, untuk dekat ya, Ummahat. Kata tunjuk untuk dekat. Ya, kita mencoba memulai. Ya, Ana akan bacakan, silakan bagi Ummahat yang aktif bisa menyalakan mic-nya. Ana akan bacakan, Ummahat yang mengikuti bersama-sama. Ya. Ma hadza. Ma hada. Ada. Ma. Ma. Ma hadza. Ma. Ma hada. Hadza baitun. Hada baitun. Baitun. Ahadza baitun. Hada Ada baitun. Ya. Di sini ada kata baru. Ahadza baitun. Ya. Kita bahas dulu ya. Ya. Kita ulangi. Ahadza baitun. Silakan dibaca, diulangi. Wahid, itsnain, tsalasa. Ahadza baitun. Ya. Maka jawabannya na'am. Hadza baitun. Silakan. Na'am. Naam. Hada Ada baitun. Ya. Baik. Hadza baitun. Nah, kita mulai ya. Dari yang pertama kita artikan ma hadza. Apa artinya ma hadza? Apa ini? Apa ini? Pertanyaan basic ya, Ummahat. Apa ini? Hadza baitun. Apa artinya? Ini rumah. Ini rumah. Ini adalah Ini adalah rumah. Ya. Ini adalah rumah. Ya. Ahadza baitun. Apa artinya? Ahadza. Apakah ini Nah, ini adalah kata baru juga ya, kata tanya yang terbaru, Mahat. Ahadza baitun. A cuma satu huruf, Mahat ya. Hanya satu huruf. Artinya adalah apakah. Nah, sinonimnya adalah hal. Ya, jadi kalau bahasa Arab itu sinonimnya banyak, Mahat ya. Biasanya setiap kosakata ada aja sinonimnya. Ya. Pasti ada saja sinonimnya. Kayak tadi ma, sinonimnya madza.
sinonimnya hal. Jadi hal itu artinya sama dengan a. Apa artinya a? Apakah? Apakah? Ya, apakah? Ahadza baitun. Apakah ini adalah rumah? Ya, maka jawabannya adalah na'am. Na'am. Artinya apa? Artinya na'am. Betul, ini rumah. Ini adalah rumah. Iya. Bisa artinya betul, bisa artinya benar, bisa artinya iya. Maka yang lebih tepat adalah iya. Iya, oh Ya, iya. karena kalau apakah pertanyaannya cuma dua jawabannya, Ummahat. Ya, kalau iya atau tidak. Tidak. Apakah kamu Iya. punya rumah? Iya. Apakah kamu punya mobil? Tidak. Hanya dua itu. Nggak ada yang lain. Ya, bahasa Arab pun sama. Naam artinya iya. Kalau la artinya tidak. Ya, la artinya tidak. Ya. Nah, Kalau ditanya ahadza baitun? Naam. Apakah ini sebuah rumah? Ya mungkin bentukannya kayak masjid gitu ya. Kan ada rumah yang kayak masjid bentukannya. Ya, lalu dia bertanya, ahadza baitun? Apakah ini adalah rumah? Naam. Hadza baitun. Iya. Ini adalah sebuah rumah. Ya. Ini semua adalah kalimat-kalimat sederhana. Kalimat sederhana ini adalah bagian dari susunan mubtada dan khobar. Kalimat pemberitahuan. Ya, nah jelaskan ya di sini disebut kalimat mubtada, ya, mubtada apa terbalik ya. Namanya mubtada dan khobar. Ya. Mubtada dan khobar adalah kalimat apa? Namanya kalimat pemberitahuan. Ya. Kalimat pemberitahuan. Kan di semua bahasa diawali dengan kalimat pemberitahuan. Memberitahu. Ini Budi. Nah, Budi seorang pelajar. Kalau pelajaran bahasa Indonesia, ya anak kelas 1 SD, kelas 2 gitu ya. Nah, itu namanya kalimat pemberitahuan. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab, nama kalimat pemberitahuan itu adalah mubtada dan khobar namanya. Betul, sahih. Mubtada dan khobar. Oleh karena itu, mohon diperhatikan ya tentang susunan mubtada dan khobar. Ya, pemberitahuan. Selanjutnya, ana bacakan ya, ummahat bisa ikuti bersama-sama. Ma hadza hadza qamisun. Ada Qamis. Masya Allah. Ya, apa artinya nih? Ma hadza, apa ini? Apa ini? Maka jawabannya ini kemeja. ini kemeja. Masya Allah, tabarakallah. Ada kata komis. Ya, komisun. Ya. Nah, kosa kata baru ya, mohon dicatat ya ummahat ya. Komisun. Komisun di dalam bahasa Arab artinya kemeja.
Tapi di dalam bahasa Indonesia sudah menjadi kata serapan dari bahasa Arab, namanya gamis. Pernah dengar kata gamis? Pernah. Yes. Iya, gamis itu identiknya apa? Perempuan. Baju perempuan. Baju perempuan. Padahal tidak harus perempuan, Umahat. Ayo pakai gamisnya. Ya, gamis itu bisa juga untuk laki-laki. Ya. Karena gamis itu diambil dari kata komis, ya. Huruf ko jadi go itu adalah dialek orang Yaman. Ya. Karena Indonesia itu adalah negara yang kebanyakan para pelancong ataupun para pedagang dari negeri Yaman, sehingga ya dari unsur budayanya masuklah kata gamis. Padahal artinya komis. Di Arab komis. Ya, Komis. artinya kemeja. Kemejanya orang Arab kan beda, Umat. Ya, yang baju putih ya, yang kayak jubah, nah itu komis. Ya, nggak ada orang pakai kemeja versi Indonesia gitu ya. Versi global nggak ada. Di Arab tuh komis itu ya jubah. Ya, yang biasa dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Bahkan ke kantor pakainya komis. Ke mana, ke sekolah pakainya komis. Sampai main bola aja ada yang pakai komis ya. Pakai jubah ada juga yang seperti itu. Fahim tunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna? Insya Insyaallah. Allah. Baik. Kita akan Komis. lanjutkan. Ana bacakan. Aqra'u lakunna wa karrirna jami'an. Dan ikuti bersama-sama. Ahadha sarirun. Ahadza sarir. Ada sarir. La hadha kursiyun. La. Hadza Kursiyun. Masya Allah. Ini kalimat yang harus diperhatikan. Ketika sebuah pertanyaan yang artinya apakah, maka tatkala ya seseorang menjawab tidak harus diiringi dengan jawaban yang benar. Contoh, ahadza sarirun. Apakah ini adalah sarir? Apa artinya sarir, Ummahat? Sarirun ada di halaman sebelumnya ya. Ranjang. Ranjang. Tempat Tempat tidur. tidur. Tempat tidur atau ranjang. Anggaplah ranjang ya. Kita bilang ranjang. Ya. Maka jawabannya la. Kalau sudah la, maka jawaban yang benarnya harus dijelaskan. La hadza Kursi. kursiyun. Itu adalah pertanyaan yang apabila jawabannya tidak. Ya. Tidak, ini bukan kursi. ranjang. Beda lagi. Ini kursi. Menjelaskan yang benarnya apa. Ya. Ini kalimat yang harus diperhatikan. Ya. Berikutnya. Anda bacakan, Ummahat ikuti bersama-sama. Ahadza miftahun. Tahun. Pun La hadza qalamun. hadza Masya Allah. Apa artinya nih, Ummahat? Ya, sekarang Ummahat nih artikan. Apakah ini kunci? Miftah, apa artinya miftah? Kunci. 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 Masya Allah. Jawabannya. Bukan ini pen. Sepertinya kurang tepat kalau kita artikan la itu bukan. Tidak. Oh tidak. Iya, tidak. Ini adalah kolam. Apa artinya kolam? Pena. 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 Ya,
kenapa kita bilang kurang tepat? La artinya bukan, karena kata bukan bahasa Arabnya ada lagi sendiri. Ya, mohon dicatat ini penambahan kosakata. Ya, bukan itu artinya adalah laisa. Laisa. Ya, laisa. Ya. Dalam Al-Quran banyak tuh. Laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Ya. Laisal birra. Iya, banyak ya kata laisa. Tapi kan kita nggak bahas laisa ya. Ini karena ada yang bilang bukan la itu. Jadinya kita jelaskan la bukan itu bahasa Arabnya laisa. Ya. Fahimtunna ummahat? Fahimna insya Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Thayyib, kita akan lanjutkan ummahat. Ya, silakan kita lihat di sini la tidak ya. Hadza qalamun, ini pena. Kita lanjutkan. Anda bacakan ummahat, ikuti bersama-sama. Ma hadza? Ma Mahadi. Hadza najmun. Hada najmun. najmun. Ya, hadza najmun. Apa artinya ummahat? Ma hadza najmun. Apa ini? Apakah ini? Apakah atau apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Jawabannya Ini bintang. bintang. ini bintang. Masya Allah, kata baru lagi ummahat. Ya, bagi ummahat yang kelas pemula ada namanya najmun, artinya bintang. Ada di dalam nama surat ya, dalam Al-Qur'an ya, namanya surat apa? An-Najm. Surat An-Najm, kan sesuai dengan namanya. Najmun Najm. An-Najm. Betul ya. Najmun itu artinya bintang. Ya. Harus dipahami. Bintang itu bukan yang bentuknya seperti ini, ummahat ya. Ini salah ini. Ini fonten anak SD, anak TK zaman dulu. Ya. Bintang tuh bentuknya nggak seperti ini. Dia itu seperti planet, salah satu planet. Ya, bentuknya bercahaya. Ya. Itu namanya bintang. Kenapa demikian? Karena dalam sudut pandang bahasa Arab, najmun itu bisa diartikan planet yang bercahaya. Karena kata bintang dan planet itu mirip dalam bahasa Arab. Najmun artinya bintang. Kalau planet namanya kaukab. Kaukabun. Ya. Ada di dalam kisahnya Nabi Yusuf tuh. Ya. Ya. Ada beberapa kaukab yang apa? Kawakib ya, yang planet yang bersujud kepadanya. Kisahnya Nabi Yusuf itu sangat fenomenal tuh. Ahada asyara kaukaba. Ya. Ahada asyara 11 ya, 11 planet. Ternyata udah ada dalam Al-Qur'an ummahat, urutan planet tuh ada 11. Dalam tata surya kita, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ngerti dari secara bahasa Arab. Ya, kita kembali lagi ke sini. Inilah adalah kosakata bahasa Arab yang harus diperhatikan. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan ummahat? Kalau Ana bertanya, hal min soal. Jadi kalau Ana ingin bertanya kepada ummahat adalah hal min soal, ya. Hal min soal, apakah ada pertanyaan? Maka ummahat bisa jawab. Kalau ada pertanyaan, bahasa Arabnya adalah indi soal. Indi soal. Ya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan adalah mafi soal. Ya. Mafi soal. Ketika Anda bertanya, hal min soal, ummahat?
Ma fi su'al. Ma fi soal. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba latihan, Ummahat. Nah, itu kita belum latihan itu tadi. Itu tadi hanya contoh-contoh kosakata. Nah, ada yang namanya tamrin. Tamrin itu artinya adalah latihan. Ya. Artinya apa tamrin, Ummahat? Latihan. Latihan. Ya, ada namanya tamrin awal. Kita mulai ya. Ana yang bertanya, Ummahat langsung yang menjawab. Ya, disesuaikan dengan kosakatanya yang ada di gambar nih Ummahat nih. Ini kan ada gambar nih. Ya, kita rubah ke kosakata bahasa Arabnya. Ya. Ketika Ana bertanya, ma hadza? Maka jawabannya hadza titik ada gambar kunci. Ya. Berarti apa itu? Miftah. Miftah. Berarti kalau ditanya ma hadza, maka jawabannya Hadza miftahun. miftahun. Perhatikan cara bacanya. Hadza miftahun. Ya, harus dibaca semua Ummahat. Jangan hadza miftah. Ya. Dibaca nih domatainnya dibaca hadza miftahun. Karena kita sedang belajar. Tidak boleh disukunkan. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Thayyib, Ana lanjutkan ya. Ana bertanya, Ummahat menjawab. Ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Hadza kitabun. Ya. Berikutnya. Nomor 3. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Mumtaz. Masya Allah. Ya, mumtaz artinya sempurna ya. Bagi Ummahat yang baru belajar, baru tahu, baru dengar gitu kata mumtaz artinya sempurna. Ya, berikutnya ma hadza? Apa jawabannya? Hadza babun. Hadza Babun. babun. Alhamdulillah. Ya, bagi Ummahat yang aktif bisa dinyalakan ya mic-nya agar kita bisa bersama-sama mengambil faedah ya dan lebih semangat ketika membaca. Ya, hadza babun. Masya Allah. Berikutnya ada gambar rumah. Ma hadza? Ada baitun. Hadza baitun. Masya Allah. Ya. Selanjutnya ma hadza? Hadza kursiyun. Kursi. Hadza kursiyun. Kursi. Ya. Ya-nya ada tasydidnya Ummahat. Dibacanya kursiyun. Kursiyun. Ya. Kursiyun. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita selesai latihan pertama. Lanjut latihan kedua Ummahat. Halaman 8. Ummahat bisa dibuka. Ada nama tamrin as-tsani. Tamrinun as-tsani. Latihan kedua. Latihan yang kedua ini pertanyaannya A. Apa artinya A, Ummahat? Apakah mumtaz ya? Beda ya, apakah dengan apa? Ya. Tadi apa, sekarang apakah? Jangan sampai terbalik. Ketika ditanya ma hadza apa artinya? Apakah ini? Bukan. Artinya apa ini? Ahadza artinya apakah ini?
Ya, silakan Ummahat jawab. Ya, ana bertanya, Ummahat yang menjawab. Ahadza baitun? La hadza masjidun. Masjid. Masya Allah. Hadza Masjid. Masjidun. masjidun. Jangan sampai lupa ditanwinkan. Ya, jangan sampai lupa dibaca. Masjidun. Masjidun. Jangan masjid aja, tapi masjidun. Ya, iya. Apakah ini rumah? Tidak, ini Masjid. masjid. Masya Allah. Ya, selalu ada identiknya dengan Kuba dan menara. Padahal Kuba itu bukan identik masjid ya Ummahat ya. Kuba itu bukan identik masjid, apalagi lambang apa itu? Bulan bintang ya. Bulan sabit dan bintang itu bukan lambang masjid, mohon maaf. Di sini kami luruskan Ummahat. Ya. Kalau Umar lihat ada lambang bintang dan bulan sabit itu bukan masjid, itu adalah lambang simbol dari Ottoman. Tahu Ottoman nggak? Ya. Ya. Turki, Ustaz. Turki, kerajaan Turki. Kerajaan Turki itu membuat, makanya kan ada palang merah, ya, bulan sabit ya. Nah itu ada bulan sabitnya atau ada bintangnya itu bukan simbol Islam, tapi simbol yang diislamisasikan. Jadi ya nggak apa-apa kalau pakai bulan sabit bintang, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena tidak ada simbol yang Islam yang benar-benar kecuali kalimat la ilaha illallah. Ya, seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Berikutnya Ummahat. Ahadza miftahun. La. Hadza qalam. Hadza qalamun. Qalamun. Masya Allah. Ya, tentu ini bukan kunci ya. Ini pena ya. Ahadza qamisun. La. 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 Had. La apa na'am? Naam. Naam. Ya. Naam. Hadza qamis. Nah, perhatikan panjang pendeknya, jangan dibacanya na'am. Ya, Naam. hati-hati. Kalau Qamis. na'am artinya burung merpati. Ya. Artinya burung na'am, na'amah. Na'am, pendek, na'am. Naam. Hadza Hadza qamisun. qamisun. Masya Allah. Alhamdulillah. Terakhir nih Ummahat nih. Ya. Ya. Ahadza najmun. Naam. 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 Na'am Naam. aja. Hadza najmun. Iya, ketinggalan tuh. Hadza najmunnya. Kalau ditanya ahadza najmun, na'am hadza najmun. Oh ya. Iya. Harus dibaca ulang lagi. Kenapa? Gitu-gitu. Karena menggunakan bahasa baku. Ya, bahasa fushah. Fushah itu bahasa baku. Kalau bahasa pasaran atau bahasa daerah, na'am aja. Ya, kan kita menggunakan bahasa baku sesuai dengan EYD yang baik kalau bahasa Indonesia ya. Ya, seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Ma fi soal? Visu. Ma fi soal. Tidak ada pertanyaan. Kita lanjut Ummahat. Wah. Kita lanjut. Ya. Ada 3 pertanyaan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, kosakata pertanyaannya tadi a, ma, ya, dan satu lagi nanti ya kita bahas. Tapi kita coba baca dulu nih tamrin as-tsani, ats-tsalits.
Latihan ketiga ada di halaman 9 Ummahat. Ada perintah nih, Iqra waktub. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada dalam Quran ya, dalam surat Al-Alaq. Ya, berarti nyambung nih Ummahat nih. Oh, Iqra itu ada ya di dalam Al-Quran ya. Apa sih artinya Iqra? Apakah Iqra itu adalah buku Iqra yang ada 6 jilid? Ya, yang dibaca oleh anak-anak ya, buku Iqra. Oh, Iqra itu artinya bacalah. Kata perintah. Waktub dan tulislah. Ummahat dituntut untuk tidak perlu ditulis ulang. Ummahat hanya harokati saja. Ya, ini kan udah nggak ada harokatnya nih. Hebat nih sudah ya. Berapa pertemuan sudah bisa baca kitab gundul ya. Masya Allah. Ya. Meskipun hanya per kosakata atau per kalimat ringan ya, kalimat singkat. Apa-apa. Namanya juga belajar ya, qalilan, perlahan-lahan. Ya. Kita mulai ya kepada Ummahat, kita coba latihan ya Ummahat, melatihan baca. Pada kalimat pertama ya, Iqra waktub. Nah, di bawahnya tuh ada kalimat tuh. Silakan Ummahat baca bersama-sama kalimat itu. Wahid, isnan, salasa. Ada maktabun. Tuh. Ada Tabun. mak Tuh. mak Tuh. mak apa? Maktabun. Maktabun. Ada. Ada Ada maktabun. Maktabun. Iya, betul. Wah, Masjidun. iya. Wah, langsung ya ngebut ya. Pelan-pelan, sabar dulu. Ya. Hadza maktabun. Apa artinya kalau hadza maktabun? ini meja. Ini meja. Betul. Sampingnya Ummahat, hadza apa itu sampingnya? Masjidun. Masjidun. Masjid. Apa artinya hadza masjidun? Ini masjid. Ini masjid. Masya Ini Allah. Sampingnya masjid. lagi. Ada Ada kolamun. lamun. Hadza qalamun. Perhatikan. Cara bacanya bukan hadza qalamun. Bukan tuh. Ya, hadza qalam. Hadza Qalam. qolamun. Iya, pendek ya. Artinya, Ini pena. Ini pena. ini pena. Berikutnya, baris kedua. Silakan dibaca. Hadza Ada syarihun. sarirun. Cara bacanya. Ya, Hadza hadza Sarirun. sarirun. Wah, kayaknya kita harus belajar tajwid ini. syarihun. Ya, sarirun. Nah, ini kan sudah jelas nih ada huruf ya nih. Ya. Kalau kita belajar hukum tajwid sarirun ya ada ya itu namanya mat apa? Tabi'i. Iya, mat tabi'i. Ya, mat tabi'i. Ya. Bukan dibacanya pendek, tapi bacanya panjang. Sarirun, jangan sampai salah baca. Panjang pendeknya perhatikan. Sampingnya lagi apa? Mahadza. Mahada. Haknya juga panjang, Ummahat. Mahada. Mahada. Iya. H itu panjang tuh, ada alif kecil. Nih, alif kecil nih. Mahada. Jawabannya. Ada kursiyun. Masya Allah. Hadza kursiyun. Ini Kursi. kursi. Masya Allah. Berikutnya baris ketiga. Wahid isnan salasa. Hadza Ada baitun. Ahadza baitun. Baitun. Ya, hati-hati. Ya.
Maka jawabannya apa? La. La. Hada masjidun. Masjidun. La hada masjidun. Masya Allah. Tidak, ini Masjid. masjid. Terakhir, Ummahat, terakhir. Wahid isnan talata. Ma Ma hada miftahun. hada miftahun. Masya Allah. Artinya, Apa ini? Apa Ini ini? kunci. Ini kunci. ini kunci. Mumtaz. Masya Allah. Syukran. Terima kasih kepada Ummahat yang sudah membacakan ya kalimat-kalimat singkat ya di latihan ketiga. Hal min su'alin, ada yang ingin bertanya Ummahat? Silakan. Sebelum kita lanjut. Ya, silakan. Maafi soal? Tidak ada pertanyaan? Mafisu. Maafi Mafisu. soal. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Ummahat bila demikian kepada pertanyaan berikutnya. Jenis pertanyaan berikutnya. Ya. Kita belajar ada 3 pertanyaan Ummahat. Ketiga-tiga pertanyaan itu jawabannya pasti kalimat pemberitahuan. Karena semua pertanyaan jawabannya memberitahukan. Ya. Dan basicnya, dasarnya pada pelajaran pertama, kita latihan dan banyak melatih diri kita untuk tanya jawab. Pertanyaan itu hanya ada 3. Pertama, mahadza. Jawabannya hadza baitun misalkan. Ya, hadza baitun. Apa ini? Kalau ahadza jawabannya ada 2, na'am atau la. Ya. Na'am hadza baitun. Tinggal ditambahin. Ya. Nah, kalau kalimat pertanyaan ketiga adalah man. Apa artinya man, Ummahat? Ada yang tahu tidak? Artinya man. Siapa? Masya Allah, sahih. Jadi kalau ada kalimat man hadza, apa artinya? Siapa ini? Siapa ini? Perhatikan, secara bahasa Indonesia mungkin nggak ada yang aneh. Siapa ini? Udah. Ya. Tapi secara bahasa Arab kata siapa itu menunjukkan akilun. Ya. Akil artinya berakal. Yang kita tanyakan adalah makhluk yang berakal. Siapa makhluk yang berakal, Ummahat? Manusia. Terus apalagi? Siapa lagi? Hewan. Nah, lah gimana? Hewan kok berakal, Ummahat? Ada yang bilang hewan. Bukan ya, hewan tidak berakal. Hewan memiliki syahwat saja, hawa nafsu. Ya. Dia tidak berakal. Kita harus tahu itu. Ya, makhluk yang berakal siapa saja selain manusia? Harus tahu ini. Apa itu akal? Lebih luas lah. Kalau akal nanti makin pusing lagi. Tapi makhluk yang berakal selain manusia, ada yang tahu nggak? Kurang. Siapa lagi selain manusia? Apa? Malaikat. Malaikat. Ada Jibril atau Jibril, Mikail, Israfil, dan lain sebagainya. Nama-nama malaikat itu berakal. Ya.
Lalu siapa lagi? Satu lagi Ummahat, total ada 3. Jin. 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 Nah, dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ya, karena orang yang beribadah itu ya harus berakal. Kalau tidak berakal sudah gila, tidak perlu ibadah. Ibadah. Iya. Ya. Naam. Ini kita bicara yang berakal. 3 itu aja. Profesi, nama orang, ya itu namanya berakal. Ya. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Langsung Ummahat. Ya, Ana akan bacakan ya Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Wahid, ya, itsnan, tsalatsa. Man hadza? Man hada. Hadza tabibun. Hada Hada tabibun. Man hadza? Man Man hadza Hadza waladun. hada hadza waladun. Man hadza? Man hadza Hadza talibun. hadza talibun. Ibun. Jangan sampai ketinggalan bunnya ya. Talibun. Tanwin. Nah, bacanya to-nya panjang. Hadza talibun. Hadza Talibun. Iya. Orang Indonesia sering tertukar nih. Hadza talibun atau hadza talibun. To-nya pendek, li-nya yang panjang. Salah ya. Yang betul talibun. Selanjutnya, ahadza waladun. ahadza Waladun. La hadza rajulun. la Hada rajulun. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita bahas ya. Hari ini kita sampai di halaman 9. Kita bahas man hadza, siapa ini. Yang pertama, ya hadza tabibun. Apa artinya tabib? Dokter. Dokter. Dokter apa dokter? Dokter. Dokter. Ya. Dokter. Yang prakteknya di rumah sakit ya. Prakteknya di rumah sakit. Ya. Ya. Namanya dokter. Tabib. Sudah jadi bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Tempo dulu tuh ada kata tabib. Ya, nggak tahu ya. Sekarang masih ada nggak kosakata tabib dalam bahasa Indonesia? Itu harus dikaji lagi tuh. Yang sastra Indonesia. Tabib itu diambil dari kata tobib. Artinya dokter. Ya. Dokter. Di sini dokternya laki-laki Ummahat. Memangnya kalau dokter perempuan kosakatanya beda? Beda Ummahat. Belum kita bahas itu. Itu masuknya kepada jenis kosakata. Ya, ini kita bicara yang laki-laki dulu ya. Gambarnya juga kan laki-laki itu. Ya. Selanjutnya man hadza waladun. Ada waladun Ummahat. Apa artinya waladun? Waladun. Apa? Apa artinya waladun? Laki-laki. Anak Laki-laki. kecil, anak laki-laki. Tapi dia anak kecil ya, Ummahat ya. Anak kecil laki-laki. Waladun sogir. Anak kecil. Ya, laki-laki. Umum itu. Mau dia dibilang balita, ya ini kita bicara waladun di sini
dari balita juga disebut waladun juga ya, remaja sampai sudah berjenggot ya, berjanggut ya, berkumis juga bisa dibilang waladun. Kalau yang berbicara adalah orang tuanya. Iya. Bagi orang tua kan anaknya mau dia udah punya anak lagi ya, udah punya cucu, tetap anaknya adalah waladun. Ya. Karena ini adalah kosakata umum waladun itu. Ya, kosakata khususnya nanti beda-beda, ya. Remaja beda lagi kan. Lanjut ya, man hadza talibun. Apa artinya talibun? Siswa, murid laki-laki, Tat. Masya Allah, mumtaz ya. Talibun artinya murid laki-laki. Ya. Tapi lebih tepatnya lagi, ya nggak salah, murid laki-laki itu nggak salah. Lebih tepatnya lagi adalah pelajar atau penuntut ilmu. Ya, artinya talibun. Ya. Nanti ada detail lagi, murid atau siswa, karena murid itu bahasa Arab ternyata, muridun. Ya. Muridun itu artinya bahasa Arab. Artinya adalah orang yang mau belajar, itu namanya murid. Dari kata aroda yuridu. Ini kita nggak tulis karena pembahasannya sudah melewati batas ya. Kita batasi dulu. Karena tadi ada umat yang bilang murid laki-laki, ya jadinya kita bahas deh gitu ya. Ada bocor halus lah ya. Ada bocor halus. Kata murid itu sebenarnya dari bahasa Arab. Ya, talibun pelajar atau penuntut ilmu. Terakhir umahat nih, ahadza waladun, apakah ini anak kecil laki-laki? La hadza rajulun. Ada kosakata baru. Tidak, ini adalah rajulun. Apa rajulun? Laki-laki dewasa. Seorang laki-laki dewasa, Masya Tat. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Rajulun, laki-laki dewasa. Seorang laki-laki dewasa. Lelaki. Ya kalau bahasa Indonesianya pria. Pria lebih dewasa kan ya. Kalau istilah pria itu lebih dewasa. Ya, kita sepakati aja laki-laki dewasa. Rajulun artinya laki-laki dewasa. Ya. Alhamdulillah, hal min su'alin, ada yang ditanyakan ummahat. Untuk kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kita akan berikan tugas ya. Ana berikan tugas kepada ummahat semuanya ya. Tugasnya yang harus diperhatikan adalah mencari ya kosakata ya. Ada dua ya. Tugasnya yang pertama mencari kosakata bahasa Arab ya di dalam Al-Qur'an, yaitu kosakata najmun. Apa artinya najmun? Bintang. Bintang. Ya. Kata najmun, ummahat cari itu di dalam Al-Qur'an. Ada nggak ya kata najmun? Iya. Surat apa? Ayat berapa? Ya. Tulis ayatnya, tulis terjemahannya. Yang bagus nanti kita akan share di media sosial ya, seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Untuk tugas yang kedua ya adalah ummahat ya mencoba
membuat kalimat pertanyaan dan jawaban. Ya. Dari pertanyaan man. Ya, di sini ada kata man hadza. Ummahat nih buat tulis saja di buku tulis man hadza, lalu jawabannya hadza. Ya. Kosakatanya ya, mencari kosakatanya selain yang sudah dipelajari. Ini untuk menambah wawasan. Ya. Misalkan kan man hadza tabibun. Tabibun kan sudah ada. Coba ummahat cari yang kita belum pelajari nih. Wah, gimana dong Ustaz? Kan saya juga baru belajar bahasa Arab. Oh, sekarang sudah canggih ummahat. Mufradat kosakata bahasa Arab ummahat tinggal cari. Googling. Ya. Ya, tujuannya apa? Untuk menambah tambahan kosakata ya kepada ummahat. Ya. Apabila ternyata kosakatanya kurang tepat, baru nanti dikoreksi. Makanya kan ada tugas. Itu tujuannya kalau salah nanti koreksi. Bukan khawatir takut salah. Tidak, ummahat. Karena kita belajar. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, diperbaiki. Jadinya mengerti. Ya. Seperti tadi, man hadza tabibun. Diganti, man hadza apa ya? Guru apa bahasa Arabnya? Kan kita belum belajar. Misalkan ya boleh tuh. Ya, pedagang, saudagar, ya, perawat, pekerja mungkin, ya, ibu rumah tangga, IRT apa? Atau ART, asisten rumah tangga. Ya, ummahat cari nambah kosakata. Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Satu saja ya, nggak usah banyak-banyak ummahat. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan ummahat. Afwan Ustadz. Afwan Ustadz. Ya, silakan. Ini diserahkannya ke biasa, yang biasa itu adminnya ya? Ya, ke nomor admin bahasa Arab nanti di-share lagi dari Ibu Evi itu ada di grup tuh. Oh iya. Ya. Ya. Ada di grup, Iya. di-share nanti. Ya. Ya. Syukron Ustadz. Ya, afwan ya. Alhamdulillah. Ya, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah menyelesaikan pembahasan yang cukup banyak ya, kosakata-kosakata baru teruntuk kelas pemula. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan kelancaran dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan cukupkan pada sore hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kekhilafan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, barakallahu fiik.